innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala syekhul muallim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin para jamaah Da'watul Zikri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan agenda kita akan membicarakan tentang kurban. Apalagi ini di rumah sahibul kurban, ketua kurban. Banyak kawan lain yang hadir. Di rumah Pak Ketua kurban. Jadi kurban itu sebelum ijma' ulama, sumber hukumnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar. Jadi ini adalah sumber hukum daripada kurban. Maka hendaklah engkau sembahyang wahai Nabi Muhammad kepada Tuhanmu, maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, dan hendaklah melaksanakan kurban. Nah, ini. Jadi ini adalah sumber hukum daripada pelaksanaan ibadah kurban. Lalu Nabi dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan manusia yang paling Allah Ta'ala sukai di hari raya kurban itu daripada menumpahkan darah. Jadi amalan yang paling disuka oleh Allah adalah kurban. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamati bi quruniha wa azrabiha wa inna ad-dama liyaqa'a minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsa. Maka sesungguhnya kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan segala tanduknya dan kuku-kukunya lengkap, komplit. Dan darah yang tumpah ke tanah sebelum dia tumpah, dia sudah mendapatkan tempat istimewa di hadapan Allah. Jadi tak ada yang tidak bernilai. Darah yang tumpah itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kanduknya, kukunya, seluruhnya mendapatkan derajat yang luar biasa di sisi Allah. Oleh karena itu kata Rasul, fatajibu biha nafsa, maka hendaklah sukakanlah dirimu di dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Jadi hendaklah kita suka dan gembira. Jangan tidak suka melakukan ibadah kurban. Dalam hadis yang lain disebutkan, azimu duhayakum fa innaha nasirati matayakum. Perbesarlah kurban kalian karena kurban itu jadi kendaraan kalian nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Jadi disuruh kita memperbesar kurban. Jangan milih harganya murah tapi halus. Ini jadi kendaraan kita, orangnya gemuk, kurbannya halus. Kan repot jadinya nih. Secara logika kan repot nih. Tapi kan disuruh oleh Nabi kita, karena itu adalah kendaraan kita, tentu kita kepingin yang bagus, kepingin yang cantik, kepingin yang ganal. Motor ganal dengan NMAX dengan Supra, pilih mana kira-kira? NMAX ya. PCX dengan Supra, pilih mana? Pilih PCX. Kenapa? Pilih yang bagus, pilih yang besar. Begitulah kurban. Ini kendaraan di dunia kita kepingin bagus, apalagi kendaraan di akhirat. Tentu kita kepingin kendaraan itu lebih bagus. Oleh karena itu kata Nabi kita, besarkanlah kurban kalian, karena kurban itu akan jadi kendaraan kalian, jadi tunggangan kalian nanti di jembatan Siratal Mustaqim di yaumul qiyamah. Janganlah karena orang besar-besar. Alhamdulillah. Dan wajib melaksanakan kurban itu atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Diperintahkan kepadaku untuk melaksanakan kurban, dan kurban itu hukumnya sunat buat kalian. Jadi jelas yang wajib melaksanakan kurban adalah Nabi kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku melaksanakan kurban, dan kurban itu tidak wajib buat kalian. Maksud tidak wajib adalah hukumnya sunnah. Maka kurban itu sunat kifayah. Hukumnya sunat kifayah bagi seseorang jika ada baginya berbilang-bilang, artinya banyak jumlah ahlul bait, jumlah keluarganya. Jadi kalau kita banyak keluarga kita di rumah, maka kurban itu sunat kifayah, cukup satu orang mewakili boleh. Dan jika tiada berbilang-bilang ahlul baitnya, dia hidup sendirian, tidak punya keluarga, maka kurban tadi sunat perorangan atau yang disebut dengan sunat ain. Maka makruh meninggalkan kurban karena ikhtilaf ulama tentang wajibnya. Jadi kita jangan kada pernah berkurban, harus berkurban. Apa yang disebut dengan ahlul bait atau keluarga ini? Di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya ini sumbernya adalah Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa saya pilih ini? Karena bahasanya mudah dengan menggunakan bahasa Jawi, dan kitab ini adalah termasuk kitab yang muktamad yang diperpegangi oleh para ulama. Ini luar biasa. Jadi ini isinya luar biasa. Jadi yang disebut dengan ahlul bait di dalam kitab Tuhfah, kata beliau, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang disebut dengan ahlul bait di sini atau keluarga di sini ialah ahlul bait pada bab wakaf. Jadi pada bab kurban ini ahlul bait atau keluarga pada bab kurban sama dengan ahlul bait pada bab wakaf. Siapa dia? Segala kerabatnya, segala keluarganya daripada laki-laki dan perempuan. Yaitulah yang muwafaqah dengan perkataan yang telah terdahulu tadi, bahwasanya ahlul bait yang berbilang-bilang jumlah mereka itu di dalam masalah bab kurban. Nah, jadi yang disebut dengan ahlul bait adalah keluarga kita. Jadi ada keluarga kita yang berkurban, maka kita mendapatkan pahala sunnah kurban. Nah, pendapat yang kedua yang disebut dengan ahlul bait di sini adalah orang yang kita berikan nafkah sekalipun tidak serumah dengan kita. Itu ahlul bait. Umpamanya orang tua kita di kampung, kita berikan nafkah dari sini, kirim duit, lalu beliau itu kurban di kampung, berkurban di kampung. Nah, itu termasuk perkataan ahlul bait. Maka cukuplah beliau itu mewakili sunat di dalam melaksanakan kurban. Nah, ini yang disebut pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga yang disebut dengan ahlul bait di sini adalah orang yang satu rumah dengan kita. Segala mereka yang diam dalam satu buah rumah, sekalipun tidak ada antara mereka hubungan kerabat. Ada orang ikut tinggal di rumah kita, sekalipun tidak ada hubungan kerabat, ada salah satunya di antara kita ini yang ikut kurban, maka sudah mencukupi dalam sunat melaksanakan kurban. Kalau yang tadi kan asal keluarga gitu. Kalau yang nomor 2 tadi orang yang kita berikan nafkah, itu yang disebut dengan ahlul bait. Kalau yang nomor 3 ini orang yang tempat tinggalnya satu rumah dengan kita. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang diperpegangi oleh Syekh
Ibnu Hajar di dalam Syarah Irsyad. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, beliau condong pendapat yang nomor 3. Jadi sebaiknya satu buah rumah ini adalah satu orang wakil. Satu buah rumah adalah satu orang yang berkorban. Nanti rumah itu ada ikut satu. Terus begitu. Jangan cukup di kampung aja, jangan. Udah jemaah di kampung berkorban aja, kami bisa berkorban. Nah, kalau bagusnya adalah satu orang ikut dalam melaksanakan ibadah kurban. Kemudian mungkin yang kalau kita baca semua nih terlalu panjang. Bermula warna kurban yang terafdal itu adalah putih. Jadi warna yang paling bagus bagi kurban itu putih. Kemudian setelah putih kuning. Kemudian setelah kuning kelabu. Warna kerbau adalah. Kemudian maka merah. Kemudian setelah itu belang antara putih dengan hitam. Kemudian maka hitam. Jadi hitam itu pilihan yang terakhir. Di mana-mana hitam itu terakhir ya pilihannya lah. Sudah ada denang putih, ada yang lain baru hitam. Dan yang laki-laki terlebih afdal daripada yang bini atau yang betina. Itu pun selama tiada banyak ia menjantan akan yang bini. Tapi di sini dikatakan yang gemuk itu terlebih afdal daripada yang kurus. Sekalipun warna kurus tadi warna yang afdal. Umpama ada gemuk tapi warnanya hitam. Ada putih tapi orangnya kurus. Maka yang terlebih bagus adalah mengutamakan yang gemuk daripada yang kurus. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, azimu dhahayakum, perbesarlah kurban kalian. Jadi menggenali kurban itu lebih bagus daripada memilih warna kurban. Jadi andai kata kita ada hitam tapi gemuk, ada putih tapi kurus, pilih yang hitam walaupun gemuk. Pilih hitam, pilih yang gemuk walaupun hitam. Adapun syarat kurban, kita perlu perhatikan syarat kurban agar kurban kita sah. Di antaranya adalah bahwa syarat kurban jika ada ia daripada unta, hendaklah ada umurnya genap 5 tahun. Jadi unta itu 5 tahun. Dan jika ada dia lembu, sapi maksudnya, atau kerbau atau kambing, maka hendaklah ada umurnya genap 2 tahun. Jadi kalau sapi genap 2 tahun. Ini kira-kira kita bertanya dengan tukang sapinya aja. Nah, kadang-kadang ada paham itu tukang sapinya, tukang kambingnya ada paham. Dan jika ada ia daripada biri-biri, domba maksudnya, maka hendaklah ada umurnya genap 1 tahun. Tetapi jika sudah menggugurkan ia akan giginya sudah tanggal, dahulu genap daripada 1 tahun, maka dia itu memadai. Jadi biri-biri tadi sudah tanggal giginya, belum lagi 1 tahun, itu sudah cukup. Makanya kadang-kadang tukang kambing itu ini Pak sudah tanggal giginya ya. Umurnya ada tahun ya. Cuma ini giginya sudah tanggal. Dan lagi disyaratkan bahwasanya hendaklah kurban itu selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Maka tiada memadai jika ada kurban itu berkudis. Ada korengnya, ada cukup. Kenapa? Karena itu aib yang mengurangkan kepada daging. Otomatis kan dibuang nih koreng tadi. Dan jika sedikit kudisnya sekalipun, lagi diharapkan ia hilang sekalipun kata si penjual, ini Pak kalau dikasih obat kalau panak nih sembuh aja. Nah, itu kan cukup. Karena bahwasanya ia akan membinasakan akan daging dan mengurangkan akan nilai jual daripada sapi binatang kurban itu.
Jadi kalau nyebab kurang itu kan kurang nilainya deh, mulai jualnya. Itulah yang menyebabkan dia tidak cukup dijadikan hewan kurban. Dan lagi disyaratkan bahwa jangan ada ia sangat pincang dengan sekira-kira mendahulukan akan dia oleh orang yang berjalan. Jadi ia pincang, orang sudah sampai, sapi yang lain ke tempat makan, ia belum lagi. Orang udah tuntung makan, ia hanya datang. Maksudnya itu, duluan sapi yang lain tarus, tak dulu orang berjalan ketimbang dia yang berjalan. Dan tertinggal ya daripada tempatnya tatkala pergi ke padang rumput yang banyak. Jadi orang sudah makan konyang, ia hanya datang. Akhirnya ya kada kau makan. Itu kada kau dijadikan. Dan jangan ada ia sangat kurus dengan sekira-kira hilang sungsungnya. Padahal murah biasanya orang kurus ini. Ini Pak murah aja harganya, jangan. Dan jangan ada ia gila, yaitu yang tiada tahu mencari tempat makanan, maka jadi kuranglah makanannya. Jadi sapi ini gila, kada kawa mencari tempat makan. Kalau kada dibawa ke tempat makan, kada tahu hingganya kada kawa makan, lalu dagingnya berkurang, maka sapi tersebut tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada ia sakit yang mendatangkan kepada kurus. Jadi sapi kita tadi lalu kurus tidak mau makan. Dan jangan ada hilang sesuatu daripada telinganya, dan jika sedikit sekalipun. Jadi jangan sampai terpotong telinganya ini, sekalipun sedikit. Maka tiada mencukupi yang terpotong sekalian telinganya, atau sebagian suku daripada telinganya, sebagian hilang. Dan tiada mencukupi pula yang dijadikan sapi tadi atau kambing tadi tanpa telinga. Jadi memang dari lahir tanpa telinga ada cukup. Atau telinganya potong sedikit kada cukup. Tetapi jikalau belah telinganya belah, atau bertindik telinganya, tapi dengan syarat tidak hilang, cuma belah, kalau disatukan masih ada, masih lengkap. Cuma bertindik, cuma kalau disatukan masih ada. Maka yang demikian, andai kata terbelah atau bertindik telinganya, tetapi dengan catatan tidak hilang bahagian daripada telinga itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dipotong, walaupun sedikit, karena hilang bahagian yang mesti dimakan. Karena hilang bahagian yang mesti dimakan. Itu alasannya. Dan disyaratkan pula bahwa jangan ada terpotong sesuatu bahagian daripada lidahnya. Kada boleh. Bagian lidahnya kada boleh terpotong. Dan suatu suku daripada susunya, puting susunya jangan sampai terpotong. Atau ekornya jangan sampai terpotong. Dan jika sedikit sekalipun, jikalaupun sedikit, ekornya terpotong sedikit, karena bagian ekor itu adalah bagian yang bisa dimakan. Kesimpulannya, bagian yang bisa dimakan itu kada boleh hilang daripada kurban. Tetapi mencukupi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perut ibunya dengan tiada susu. Ada binatang kurban kan tadi yang perempuan boleh. Terus dia diciptakan Tuhan tanpa susu, boleh tidak? Boleh. Atau diciptakan Tuhan tanpa ekor, boleh. Atau tiada berekor, boleh. Beda dengan telinga tadi. Kalau tanpa telinga kada boleh. Tapi kalau tanpa ekor boleh. Karena kalau bertelinga ini bisa pengaruh lah. Bisa pengaruh barangkali. Yang kurang mendengar kah kawannya tulak ke padang rumput, yang ada tulak.
Kenapa deh? Dan demikian lagi mencukupi dan boleh dijadikan kurban binatang yang dikebiri. Apa dikebiri itu apa? Dikebiri itu dibuang biji burungnya. Kalau masuk dikebiri. Tapi dengan catatan ketika dia dikebiri, dia tidak mengurangkan dagingnya. Hanya adalah ia menambah dagingnya. Jadi biasanya kalau dia dikebiri itu tambah kuat makan dan tambah gemuk. Tapi kalau andai kata dikebiri itu tambah kurus, tambah kadang awal makan dia, itu ada boleh. Nah, dikebiri ini adalah menghilangkan 2 biji burung yang di bawah. Apa bedanya dengan tadi? Tadi kalau telinga hilang, tidak boleh. Sekalipun sedikit kada boleh. Kalau ekor hilang sekalipun sedikit kada boleh. Kalau puting susunya hilang, terpotong sekalipun sedikit kada boleh. Tapi kenapa biji burungnya itu hilang boleh? Kenapa? Padahal kan hilang juga, sama-sama hilang. Tadi asal bahagian makanan, telinga itu kan kalau dimakan, hilang kada boleh. Ekor suka losok buntut tuh, hilang kada boleh. Karena itu bagian makanan. Sekarang kalau 2 biji burung tadi dihilangkan boleh. Apa bedanya? Karena 2 biji burung itu tiada dimaksud atau tiada tujuan untuk dimakan pada adat. Secara adat dia bukan untuk dimakan. Secara adat dia adalah kemaluan. Bahkan tetapi adalah setengah ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini sebagian ulama mengatakan mengharamkan memakan 2 biji burung binatang. Ada yang mengharam makan. Ini ada mutong aku dia ini aja. Gantungan kunci. Makanya andai kata itu hilang ada masalah. Pengalaman koleksi tadi Messi. Atau saja putih hilang. Kemudian cara membagi daging kurban. Sunat bagi orang yang berkurban bahwa memakan ia daripada kurbannya yang sunnah. Jadi asal hukum kurban dari sunnah. Jadi sunat asal jangan nazar lah, kalau dia bernazar hukumnya wajib atau takyin. Maka sunat bagi orang yang berkurban memakan dagingnya daripada kurban tersebut yang terabdal bahwa jangan ia makan melainkan sedikit saja, sekedar untuk mengambil barokah. Karena apa? Karena mengikuti kepada Nabi kita. Nabi itu kalau berkurban beliau mengambil kabid, hati daripada kurban itu yang beliau ambil. Riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Kenapa itu yang beliau ambil? Karena itu mudah masak, cepat masak. Jadi setelah berkurban ambil hatinya, masak, makan, sisanya sedekahkan. Tidak usah ditinggal lagi, sisanya sedekahkan. Ini urutan yang pertama demikian. Jadi ambil hatinya bagi yang berkorban, sisanya sedekahkan. Itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua adalah 1/3 dia ambil, 2/3 dia sedekahkan kepada fakir miskin. Nomor 2. Jadi 1/3 dia ambil, 2/3 dia sedekahkan pada fakir miskin. Dan yang nomor 3, pembahagian kurban yang nomor 3, 1/3 dia ambil, 1/3 dia sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 dia hadiahkan kepada orang yang kaya. Nah, barangkali yang nomor 3 ini yang kita pakai. Maka kepada orang miskin namanya sedekah, kepada orang kaya namanya hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah dia boleh memakan, dia boleh masak, dan dia boleh menjual. Orang miskin dapat daging kurban, dia boleh masak. Kemudian kalau berduit daging kurban tadi dia jual, boleh tidak? Boleh.
Tapi orang kaya dia boleh makan, dia boleh masak, dia tidak boleh menjual. Banyak dapat daging kurban, jual aja sudah. Dia orang miskin ada, maka haram hukumnya menjual daging kurban. Kenapa? Karena dia hadiah. Nah oleh karena itu perbedaan antara sedekah dan hadiah. Dan kemudian bagi nambah kurban nih. Bagi nambah kurban. Ini yang ikut kurban silahkan diperhatikan. Dan makruh bagi orang yang menghendaki berkurban menghilangkan sesuatu daripada rambutnya, jangan dipotong rambut, dan janggutnya, jenggot jangan dipotong, dan kuku jangan dipotong, dan segala bulu badannya daripada kumis, daripada cambang, dan bulu ketiaknya, tulisannya, dan bulu ari-ari, dan segala lainnya daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut. Jadi kalau ingin potong itu sebelum itu. Mulai hari ini. Hari ini sudah. Nah, tambah panjang kuku. sampai mana? Sampai dikerjakannya ibadah kurban. Maka sunat baginya bahwa jangan dihilangkannya akan sesuatu daripada yang demikian itu, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, ada hadisnya, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah", apabila kalian sudah melihat bulan tanggal 1 Zulhijjah, hilal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak melaksanakan ibadah kurban, yang ingin melaksanakan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka janganlah, tahanlah untuk memotong segala rambut, untuk memotong segala bulu, dan untuk memotong segala kuku. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Nah jadi hari ini jangan motong kuku dong, jangan motong rambut, jangan motong yang lain-lain, tahan sampai dilaksanakan ibadah kurban. Apa hikmahnya? Hikmah yang demikian itu supaya syamil, supaya ampunan Tuhan itu terikut ke seluruhnya, terikut kepada segala anggota tubuh kita, supaya syamil maghfirah, dan merdeka daripada api neraka bagi sekalian suku-suku anggota tubuh kita, supaya kuku kita ini ikut barakah kurban, supaya rambut kita ini ikut terbebas daripada siksa api, supaya segala bulu-bulu termasuk bulu ketiak tadi umpat dapat barakah kurban. Dan kemudian disunatkan bagi orang yang melaksanakan kurban untuk hadir pada ketika menyembelih kurban. Jadi orang yang berkurban itu hadir. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan Sayyidatuna Aisyah supaya beliau hadir pada kurbannya. Dan dia membaca kalimat, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Maka dijanjikan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah bahwasanya diampunkan oleh Allah baginya dari tetes pertama darah keluar sampai tetes darah yang terakhir, akan diampuni segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Suruhan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, namun ini sebenarnya umum untuk seluruh orang muslim. Kan perintah Nabi tadi kepada Sayyidatuna Aisyah, engkau hadiri kurbanmu, baca inna sholati wa nusuki, maka akan diampuni oleh Allah dari tetes darah pertama sampai habis segala dosa dan kesalahanmu. Perintah ini kepada Sayyidatuna Aisyah, tetapi ini umum untuk kita semua.
bukan cuma kepada Aisyah secara khusus, tetapi umum kepada kita berataan. Oleh karena itu nanti kita ikut hadir dalam pelaksanaan acara kurban. Dan lagi sunat bahwa hendaklah menyembelih kurban itu siang hari, jangan malam. Jangan malam, siang aja. Dan lagi sunat bahwasanya hendaklah dihadapkan yang disembelih itu ke arah kiblat, dan berhadap yang menyembelih itu kepada kiblat. Yang menyembelih dan yang disembelih menghadap kiblat. Dan lagi sunat tatkala menyembelih itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan sunat mengucap salawat dan salam kepada Nabi SAW, dan sunat mengucap takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian daripada mengucap Bismillah. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan lagi sunat membaca doa ini, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini kurban daripadamu dan kepadamu lah kami serahkan, tolong terima kurban saya. Kalau kita wakil, Allahumma hadza minka, ya Allah ini kurban daripada engkau, wa ilaika, dan kepada engkau kami serahkan, fataqabbal, maka terimalah min, daripada kurbannya pulang bin pulang. Potongnya lagi. Nah demikian kira-kira 10 menit masalah kurban ini. Cara membaginya tadi mungkin sudah pas, kita bagi 1/3, yang 2/3 1/3 dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mampu, 1/3 kita berikan kepada orang-orang yang kaya, dan 1/3 biasanya dipermilikan kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban. Nah, cuma karena yang berkorban hadirlah ke penyembelihan kurban, wakilkan, karena kita kadang kalau motong sendiri, karena kita mewakilkan, kalau bagus itu satu-satu berwakil nanti ya, bagus satu-satu aja. Jadi Pak Ketua dikondisikan orang-orang yang berkorban, siapkan, suruh dia berwakil ke orang yang bakal menyembelihkan kurbannya. Pak, ini saya atas nama ini bin ini mewakilkan kepada sampean untuk menyembelihkan kurban saya. Kita kalimatnya. Atau saya berwakil kepada sampean untuk melaksanakan menyembelihkan kurban saya nama ini bin ini. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan kita tanya jawab setelah acara ini. Bihadihi niyatul Fatihah.